Maka di tengah-tengahnya malah diancam. Kamu tidak akan bisa masuk surga, bahkan kamu akan masuk neraka. Ulama atau alim itu artinya orang yang berilmu. Betul. Dalam arti berilmu itu sudah bisa membaca alam. Kita nggak usah kilas balik ke agama. Waktu zaman PKI di Nusantara ini, di sini bukan orang PKI yang terbunuh, tapi orang-orang korban tertuduh PKI itu juga banyak. Nggih, Pak. Karena waktu itu masih waktu zaman nang de, asu gede menang kerai. Maka orang itu bebas untuk menuduh orang, bebas untuk memutar balikan fakta. Biasanya orang Jawa itu dandang dia darani kontol darani dandang. Bahkan sampai sekarang orang-orang anak-anak keturunan dari orang yang waktu itu menjadi korban tuduhan PKI dan lain sebagainya, apakah kira-kira anak keturunannya bisa mengikhlaskan? Kan enggak toh, tetap waktu dulu keluargaku sebenarnya bukan orang PKI, tapi dituduh PKI. Itu banyak yang salah sasaran. Nah, makanya sehingga sampai sekarang kalau Indonesia itu begini-begini, ya masih menyalahkan. Ya itulah negara itu kalau enggak waspada atau enggak melindungi rakyatnya, sehingga orang yang dituduh pun itu dianggap benar, sehingga yang mestinya matinya itu masih lama dipaksa harus mati hari itu karena tuduhan apa? Kan cuman tuduhan status. Nah, agama pun juga begitu mungkin. Makanya setelah ada pertikaian di antara Islam, gara-gara Islam lah orang tuaku juga terbunuh waktu itu. Makanya walaupun sekarang saya itu beragama Islam, ya sudah, ternyata memang dari dulu juga Islam yang mengawali pertikaian, pembunuhan, penyiksaan dan lain sebagainya. Jadi akui gak diakui, memang sejarahnya seperti itu. Nah, mau bagaimana lagi? Walaupun dilabeli sekarang Islam rahmatan lil alamin, buktinya mana? Gitu loh. Di mana saja orang yang selalu sibuk mencari kesalahan orang lain adalah orang Islam. Ya mau membantah bagaimana saja. Fakta. Makanya orang itu kalau masuk agama Islam dan selalu mengikuti sejarah-sejarah terdahulu atau dongeng-dongeng masa lalu, saya yakin dan pasti orang itu akan hilang jiwa keintelektualannya. Jadi sebenarnya pintar tapi menjadi bodoh itu kebanyakan. Udah mau nggak terima ya boleh, nggak terima aja kok. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah, gimana kita sebenarnya yang tidak terlalu mengikuti agama, kita sudah memikirkan bagaimana perkembangan Indonesia ini supaya maju dan lain sebagainya. Nah, orang yang terlalu kental mengikuti ajaran itu selalu membaca sejarah-sejarah masa lalu, cerita-cerita masa lalu, dongeng-dongeng masa lalu. Ini terus diajarkan, diberitakan. Tiap hari sibuk untuk menyampaikan cerita-cerita itu, berita-berita itu. Bahkan anak-anak kecil yang sebenarnya belum pantas menerima ajaran itu mulai dicekoki dengan ajaran itu, mulai dipaksa-paksa harus mengikuti cerita masa lalu itu yang belum tentu kebenarannya. Masalahnya orang yang menceritakan ini juga belum tahu kebenaran itu bagaimana. Sama sekali. Ya, tapi kan dia itu kayak penyambung lidah ya dari orang-orang yang mengajarkan agama itu. Makanya sampai tata krama, ya, sopan santun, anda pasor jarang dikerjakan oleh orang-orang yang dianggap beragama itu. Kalau ada pun satu atau dua, awal-awalnya bisa menjadi panutan, tapi setelah viral, setelah terkenal juga jomplang gak karu-karuan. Makanya bagaimanapun, karena kita itu orang Nusantara,
ya kita tetap mengikuti ajaran Nusantara ini loh, terutama kalau suku Jawa ya Jawa, kalau suku Kalimantan ya Kalimantan, Sulawesi ya Sulawesi, Madura Madura. Apa yang diajarkan para leluhur kita dulu, mari kita kerjakan. Sifat welas asih, andhap asor, tata krama, budi luhur, mari kita terapkan masing-masing. Urusan agama itu karena urusan nyembah, ya kita fokuskan pada nyembah saja, tapi bermasyarakat ini loh, bernegara, berbangsa ini loh. Kita tidak harus melihat itu suku apa, itu bahasanya apa, itu agamanya apa. Karena yang namanya manusia itu berhak menentukan kepercayaannya masing-masing. Yang penting cara kita bersosialisasi, cara kita bermasyarakat itu saling asah, saling asuh, dan saling asih. Itulah yang penting. Agama sendiri juga mengajarkan sebenarnya. Ya, dikala kita itu tidak bisa saling asah, saling asih, dan saling asuh, maka di tengah-tengahnya malah diancam. Kamu tidak akan bisa masuk surga, bahkan kamu akan masuk neraka dikala kamu hidupmu tidak bisa saling asah, saling asuh, dan saling asih. Ya kalau nggak percaya ya dibaca lah di surat apa itu yang menerangkan ar-ra'aita alladzi yukadzibu biddin dan seterusnya itu. Dibaca itu apa artinya. Saya pernah membaca sebuah artikel Pak Darno, bahwa di situ menerangkan bahwa Arab itu kan negara gurun, ya kan? Padang pasir dan bahkan nyaris tidak ada air sama sekali, ya. Nah, secara logika, jika suatu wilayah tidak ada air, kan negara gurun pasti kan tidak ada kehidupan, kan seperti itu Pak. Nah, untuk makan aja kan nggak ada. Nah, logikanya gini Pak, saya baca di artikel itulah, berarti kalau di negara gurun tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, pasti tidak ada manusia dong. Nah, jangan-jangan Islam itu juga nggak ada, bahkan Allah sendiri juga nggak ada. Seperti itu Pak, dalam artikel yang monggo dicoba dijelaskan. Ya kan sudah jelas dari beberapa narasumber, dari beberapa ilmuwan. Ya. Sebenarnya ilmuwan apa saja kalau dibahasakan Arab itu juga ulama. Ulama atau alim itu artinya orang yang berilmu. Betul. Dalam arti berilmu itu sudah bisa membaca alam ini. Bukan membaca kitab itu namanya ulama. Kalau membaca kitab ternyata apa yang ditulis di kitab adalah dongeng, cerita. Gitu. Makanya yang dinamakan ulama atau alim waktu di zaman dahulu memang negara Arab itu juga negara yang kosong. Betul. Tanpa penduduk sama sekali. Negara tandus gitu Pak. Ya, karena di situ tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Lah kenapa negara Arab itu tiba-tiba kok? Wong sebenarnya itu juga bukan negara Arab sebenarnya. Wong Arab itu juga diartikan banyak. Arab itu ada namanya orang kalau bahasa sini ya orang transmigrasi. Ya, orang transmigrasi dari negara lain yang waktu itu dia itu nggak punya tempat di sana. Akhirnya larinya di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman, jauh dari negara. Nah, mereka ya saat tempat yang tandus dan lain sebagainya itu, maka kalau di situ ada sumber itu bukan dari situ tapi aliran dari entah dari gurun atau dari gunung yang lain diarahkan ke situ karena untuk apa? Untuk menghidupi orang-orang yang menempati di situ itu. Ya. Makanya kalau di situ ada sumber mata air satu yang sampai sekarang dipuja-puja, ya bisa juga itu adalah bukan sumber dari situ. Betul. Bisa juga dialirkan dari danau atau dari sungai mana. Ya. Tapi karena orang itu supaya bisa makan bagaimana? Ya itu diklaim bahwa itu air mukjizat atau air suci. Itu. Seperti di sini, minuman toak itu banyak memabukkan. Tapi bagaimana supaya toak itu bisa laku? Ya kita labeli bisa menghancurkan batu ginjal,
bisa ngobati mah dan lain sebagainya, kan sama saja. Tapi kalau sudah istilahnya itu diteliti dengan para ilmuwan secara medis, sebenarnya nggak bisa untuk mengobati penyakit itu. Tapi memang ini sudah terdogma dan orang banyak yang sudah percaya, ya maka ditetapkanlah toa itu untuk mengobati ginjal, untuk mengobati mah dan lain sebagainya. Lah mungkin di sana itu ada sumber mata air satu-satunya yang dekat di bangunan Ka'bah itu yang namanya air Zam-Zam. Ini yang dipuja-puja, yang katanya bisa menyembuhkan ini, menyembuhkan itu, bisa membawa berkah dan lain sebagainya. Buktinya, betul Pak. Banyak orang sakit yang mengharapkan air itu, nyatanya kok sama. Setelah minum nggak apa-apa juga perginya ke dokter.